Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Itulah syair lagu rohani yang memberi kekuatan bagi kita menjalani berbagai kesulitan. Seperti gurun dunia, dan boleh kita lampaui, sehingga jiwa kita tenang dalam kebersamaan dengan Kristus. Selamat hari Minggu ke-10 setelah Trinitatis, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengarkan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Keluaran 16 ayat 2-8. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungutnya mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungut. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Padang gurun ternyata dapat menggoncang iman seseorang. Bahkan masa, yaitu bangsa Israel,
Mereka berpikir secara logis bahwa mereka akan mati di padang gurun yang tandus. Tidak ada makanan, daging, dan roti. Mereka dikuasai logika mereka, sampai melupakan Allah yang sudah berbuat banyak bagi mereka sejak mau keluar dari Mesir. Itulah manusia. Mereka diselimuti masalah. Mereka seperti meragukan Allah yang jauh lebih besar dari masalah yang dihadapi. Apakah bangsa itu memuji Tuhan atau berdoa memohon pertolongan Tuhan? Ternyata tidak. Ungkapan ketidakpercayaan nampak bagi mereka, sebab sungut-sungutlah yang terdengar dalam keluhan mereka. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali besar berdaging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Begitulah sungut-sungut, kata-kata yang tidak benar boleh diterungkap. Sebab ketika mereka menangis kepada Tuhan di Mesir, mereka berhadapan dengan mandur dan pekerjaan, bukan mengelilingi daging roti sampai kenyang seperti sungut-sungutnya. Sungut-sungut juga diperhatikan Tuhan, sebab Dia memberi daging pada sore hari dan roti di pagi hari. Dan mereka diminta mengambil sesuai dengan kebutuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Itulah makanan mereka. Dan ini membuktikan bagi mereka kesiapaan Allah. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Mereka menakarnya dengan gomer. Maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Disinilah kehidupan umat Tuhan dengan teologi keseimbangan. Bila firman ini dilakukan di atas bumi ini, maka tidak mungkin ada yang kelaparan. Bila mana orang-orang yang mempunyai banyak mengikuti perintah Sang Khalik. Musa dan Harun mengingatkan umat Tuhan saat mereka bersungut-sungut kepada mereka sebagai utusan Tuhan untuk memimpin bangsanya. Sebenarnya sungut-sungut itu adalah kepada Tuhan. Maka tetaplah hidup dalam iman percaya, sehingga puji-pujian yang muncul dalam setiap keadaan kepada Tuhan, baik ketika berkekurangan maupun ketika berkelimpahan. Tentunya dunia ini akan menjadi tempat yang berbahagia, sebab suara penghuninya penuh puji-pujian serta bersuka cita, berbagi dengan pemberian Allah. Akhirnya Tuhan tidak hanya memberikan roti yang membuat kenyang, namun juga memberi roti kehidupan, keselamatan yang ada bersama Kristus Yesus, sebab Dialah roti hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan perbuatan Tuhan akan makanan jasmani, juga makanan untuk hidup selama-lamanya. Biarlah kami menerima hal itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang datang dari surga. Ajari kami ya Tuhan untuk boleh berbagi akan berkat melimpah yang telah kami terima. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roti yang ku berikan
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.